tunggal ya. Baik, untuk yang session kedua ini saya akan menyampaikan tentang program kerja dan laporan KKN. Tadi materi sudah saya kirim, mudah-mudahan sudah bisa di-download ya. Bagi teman saudara yang telat gabung, ini kan mestinya ada 400 mahasiswa, baru 1.160 ya. Berarti masih kurang dari setengah yang gabung. Nanti silakan temannya memberikan itu materinya. Baik, untuk program kerja dan laporan KKN, ini materi yang sangat penting. Karena nanti selama 30 hari, kerja saudara akan berbasis pada ini. Ya. Baik, nanti kita akan melihat tentang pengertian program kerja, apa saja yang harus ada dalam program kerja itu. Kemudian menyusun program kerja KKN. Kemudian yang ketiga nanti wilayah kerja KKN dan mitra kerja pelaksanaan program. Dan yang keempat nanti kita akan melihat pelaporan KKN. Baik, saya awali. Yang pertama adalah tentang pengertian program kerja. Jadi program kerja itu adalah rencana kerja mahasiswa KKN selama 35 hari. Jadi di situ ada nanti bidangnya apa, kegiatannya apa, akan dilaksanakan berapa kali, sasarannya siapa, dilaksanakan kapan, kemudian penanggung jawab itu siapa, salah satu mahasiswa menjadi penanggung jawab kegiatan. Itu nanti program kerja. Jadi program kerja ini sangat efektif, baik untuk saudara merencanakan kegiatan. Sebetulnya 3 hari lagi kita mau apa sih? Harus siap-siap sekarang. Nah, itu berbasis program kerja. Kemudian juga dievaluasi. Ini sudah hari ke-10, mestinya kita sudah mencapai apa saja. Mana yang belum dikerjakan, mana yang sudah. Sehingga selama 35 hari itu kerja saudara akan efektif sesuai dengan tujuan KKN dan program kerja yang saudara laksanakan. Baik, berikutnya adalah program kerja itu disusun berdasarkan, pertama adalah pengenalan wilayah. Jadi saudara nanti untuk mengenal wilayah akan kita minta untuk survei pendahuluan. Jadi survei pendahuluan itu saudara nanti datang ke lokasi sebelum saudara melaksanakan KKN. Minimal 2 kali saudara harus sudah ke lokasi desa KKN. Ya. Dengan demikian pada saat saudara datang, itu saudara sudah tahu kondisi umum desa seperti apa. Kemudian kalau saudara akan melaksanakan program ini, saudara mau melaksanakannya di mana. Nah, itu sudah jelas banget, sehingga pada saat saudara nanti hadir KKN, itu saudara sudah tahu mau ya apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya. Kemudian juga saudara diuntungkan, saudara sudah kenal beberapa orang yang sudah saudara datangi pada saat saudara survei pendahuluan. Sehingga saudara segera merasa nyaman di situ karena sudah punya kontak person di desa. Kemudian yang kedua, nanti setelah saudara mengenal wilayah, saudara akan mendapatkan beberapa masalah di desa yang mungkin saudara bisa membantu. Nah, nanti saudara buatlah program berdasarkan pada teknologi atau ilmu pengetahuan yang saudara miliki. Ketiga, ketersediaan SDM. Saudara ya mestinya kalau SDM-nya nggak ada yang tahu tentang perikanan, ya hati-hati jangan banyak buat program perikanan, misalnya seperti itu. Kemudian fasilitas pendukung lain itu
adalah fasilitasi. Kalau yang programnya butuh biaya tinggi, ada enggak fasilitas pendukungnya? Ya, dan juga saudara dibatasi hanya 35 hari. Jadi itulah program kerja nanti disusun berdasar kondisi dan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Nah, nanti program kerja ini ada 5 bidang, ya. Ada 5 bidang, dan di tiap bidang, misalnya bidang pendidikan, itu saudara bisa membuat kegiatan di situ, misalnya membuat kelompok belajar, itu adalah kegiatannya, tapi bidangnya bidang pendidikan. Nanti ada bidang ekonomi, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan yang kelima adalah membantu pemerintah desa. Karena yang memberi izin KKN itu adalah pemerintah desa. Kalau saudara tidak ada manfaatnya bagi pemerintah desa, ya nanti lama-lama pemerintah desa nggak mau memberi izin untuk mahasiswa KKN. Ya, ini sih otomatis karena sudah diizini, ya saudara harus mengabdi atau melakukan pengabdian pada pemerintah desa. Apa saja yang bisa dilakukan. Itu secara umum tadi kalau ini ada pilihan minimal membuat 3 bidang program, tampaknya susah ya, karena pendidikan misalnya saudara tidak merencanakan tidak akan membuat bidang pendidikan, melakukan kegiatan bidang pendidikan, tapi begitu KKN, masyarakat pasti datang minta bimbingan belajar, jadi saudara nggak bisa menolak itu. Sehingga ya saya kira 5 bidang nanti saudara melaksanakan. Baik, selanjutnya adalah target. Jadi dalam tiap kegiatan yang saudara susun dalam program kerja, ini saudara harus memberi target. Ya, targetnya apa program saudara itu? Contohnya misalnya nanti saudara mau melakukan intensifikasi pekarangan. Targetnya saya harus bisa mendorong masyarakat untuk menanam sebanyak 40 atau 50 pot tanaman cabai rawit. Itu adalah target 50 pot. Sehingga saudara punya ukuran apa pekerjaan saudara sudah mencapai tujuan apa belum. Ya, nanti di program kerja semuanya harus ada target. Kalau bimbingan belajar misalnya targetnya 8 kali tatap muka misalnya selama 35 hari. Atau mau 15 kali tatap muka harus ada targetnya. Sehingga saudara dapat ukuran saya sudah bekerja dengan benar apa belum. Ya. Jadi target ini akan menyemangati saudara untuk bekerja lebih keras lagi. Untuk memenuhi apa yang saudara rencanakan. Jangan membuat target yang nantinya saudara malah kekurangan kegiatan, terlalu rendah. Itu juga nggak bagus. Sebaiknya target itu lebih tinggi dari apa yang saudara bisa, sehingga akan mendorong motivasi saudara untuk melaksanakan kegiatan dengan lebih serius. Kemudian nanti program kerja yang sudah diberi waktu pelaksanaan itu akan menjadi jadwal kegiatan mahasiswa selama KKN. Jadi nanti di program kerja saudara itu ada 35 hari pelaksanaannya. Program A dilaksanakan hari keberapa, program B berapa, itu sampai 35 hari itu harus penuh. Nggak boleh ada hari kosong. Tapi satu kegiatan seperti budidaya tanaman cabai merah, cabai rawit, itu saudara panjang itu. Mungkin 4 minggu saudara ada semua, karena budidaya itu proses harian dari kegiatan tanaman. Setelah nanam, mungkin saudara membantu, mendampingi, mengamati, barangkali ada hama penyakit yang menyerang di situ. Kemudian butuh dipupuk, harus dipupuk. Tiap hari ditengok, mbok kekeringan, ya itu namanya
Sehingga kegiatan tanam saudara itu mungkin nanti dari awal tanam minggu pertama sampai saudara pulang itu ada terus itu pendampingan, intensifikasi pekarangan ini contohnya seperti itu. Baik, jadi program kerja dan jadwal kegiatan ini tadi sudah saya sampaikan, itu akan sangat bermanfaat sebagai acuan kerja selama KKN. Kemudian saudara hari ini harus siap apa untuk kegiatan seminggu yang akan datang, itu saudara sudah bisa melakukan. Kemudian juga nanti tiap sore kan saudara mesti ada rapat koordinasi di posko, apa saja yang dilaksanakannya kurang memuaskan atau persiapan apa saja yang harus dilakukan besok agar kegiatannya lancar semua. Itu harus tiap malam dievaluasi sehingga saudara tahu betul apa yang harus dilakukan hari esok dan seterusnya. Kemudian juga itu akan membantu DPL dalam membimbing saudara. Loh, ini kok ada kegiatan belum dilakukan oleh mahasiswa. Nanti DPL akan menanyakan, ini masalahnya apa? Sehingga DPL bisa memberikan bantuan solusi pada saudara. Nah, ini sekarang negara kita atau dalam kehidupan nyata, yang paling dibutuhkan itu adalah tim eksekutor program, bukan komentator program. Kalau saudara melihat di Indonesia sekarang kan kebanyakan komentator program. Tapi yang mewujudkan hasil kegiatan itu adalah tim eksekutor. Nah, tim eksekutor ini barang langka. Jadi kalau saudara di suatu instansi akan menjadi eksekutor yang baik, maka saudara karir saudara akan bagus. Bukan tukang ngomong saja, tapi bisa mewujudkan omongan. Itu adalah tim eksekutor. KKN ini merupakan bidang atau ladang ya untuk saudara melatih kemampuan saudara mewujudkan ide. Kalau manusia hanya beride itu banyak sekali, ide saya itu banyak sekali, tapi yang saya bisa mewujudkan itu ada sedikit. Nah, orang yang bisa mewujudkan ide-ide yang banyak itu adalah orang hebat. Jadi kalau hanya talk only, no action, wah itu banyak sekali di YouTuber itu isinya seperti itu. Tapi kalau orang yang mampu mewujudkan ide dari tidak ada menjadi ada, itu pasti orang hebat. Ya, jadilah saudara-saudara orang seperti itu, dan pertama yang saudara bisa latihan adalah di KKN ini. Buatlah program mewujudkan, maka saudara akan dilatih menjadi eksekutor program yang baik. Nanti akan menjadi sumber daya pembangunan yang hebat. Baik, ini saya contohkan. Tadi saya menyebutkan minimal 3 bidang program. Ya. Ini saya contohkan 3 bidang program, tapi tampaknya yang kali ini saudara nanti harus membuat 5 bidang program tampaknya nanti. Baik, ini contoh bahwa tema KKN kita sekarang ini adalah mendorong pengembangan UMKM dan BUMDes untuk membangkitkan kegiatan ekonomi pasca COVID. Jadi tema kita ini tiap tahun berubah ya. Saya beritahukan pada saudara-saudara, tema KKN Unsud itu setiap tahun berubah sesuai dengan isu strategis yang berkembang secara nasional. Kalau 2020-2021 dulu tema kita adalah mensukseskan penanggulangan COVID, termasuk membantu masyarakat yang terdampak. Sebelum itu dulu tema kita adalah memberantas buta aksara. Nah, sekarang tema sekarang yang digalakkan oleh negara itu adalah membangkitkan kembali UMKM dan BUMDes. BUMDes itu
badan usaha milik desa itu tugasnya untuk mengembangkan potensi yang ada di desa. Jadi kali ini nanti fokus kegiatan kita adalah mendorong pengembangan UMKM dan BUMDes agar jalan lagi sehingga ekonomi masyarakat mulai jalan, butuh bahan baku, butuh tenaga kerja, sehingga akan melibatkan banyak masyarakat desa. Harapannya dengan adanya kegiatan usaha UMKM dan BUMDes ini, maka masyarakat banyak yang dapat pekerjaan. Kalau udah dapat pekerjaan, maka dia akan punya daya beli, akan punya gaji, akan punya upah, dan punya daya beli. Kalau daya beli ada, ekonomi pasti bergerak. Ya. Dan ekonomi itu luar biasa, apa saja yang dibutuhkan masyarakat pasti ada yang menyediakan. Itulah salah satu kegiatan ekonomi atau usaha. Baik, ini saya contohkan di sini. Kita ada bidang sekarang, untuk sekarang ini nanti kita mengembangkan UMKM. Jadi nanti ini contoh saja ya, contoh bidang program. Saudara nanti tugasnya diantaranya mengidentifikasi UMKM dan BUMDes, kegiatan BUMDes. Ya. Kemudian ada pemberdayaan lingkungan, itu nanti saudara akan menanam cabai rawit di pot, memanfaatkan lingkungan di sekitar rumah. Kemudian masalah yang banyak di masyarakat lainnya adalah pembuangan sampah. Ya. Sampah rumah tangga ini adalah sumber polusi kalau tidak ditanggulangi. Nah, selama ini masalah yang muncul adalah pembuangan di tiap desa ini nggak ada, sehingga banyak yang dibuang di pekarangan kosong, di pinggir jalan, dan itu akan mengganggu keindahan, juga kenyamanan karena mengeluarkan bau, dan mungkin juga itu sebagai tempat penyebaran penyakit. Nah, nanti kita akan mengenalkan home decomposter ini atau pengolah sampah limbah rumah tangga, karena penyebab utama sampah itu ya dari rumah tangga ini. Kemudian bidang kesehatan nanti akan kita batasi. Jadi saudara tidak usah, kalau kemarin-kemarin bidang kesehatan kita arahkan ke pencegahan stunting, karena itu masalah nasional ya, lagi jadi program. Untuk kali ini kita akan lebih mendasar. Jadi sebetulnya stunting itu kan disebabkan intake nutrisinya kurang. Tapi intake nutrisi kurang itu yang masuk ke mulut balita itu kurang, baik kurang dalam jumlahnya maupun dalam kualitasnya, sehingga dampaknya ada zat gizi yang belum terpenuhi. Nah, untuk itu kita nanti tidak usah ngomong menanggulangi stunting dan sebagainya, tapi tolong disosialisasikan sebetulnya menu makanan balita itu apa yang harus dipenuhi, yang bisa dijangkau, yang murah apa, kemudian bagaimana cara memberikannya ke anak. Karena menunya sudah ada ya, kasus kemarin stunting itu, anak keluarga yang punya stunting itu punya mobil, rumahnya tingkat, tapi anaknya stunting. Itu bukan masalah ekonomi, tapi masalah pengetahuan dan budaya mungkin. Jadi tolong nanti saudara lebih mendasar, tidak mencegah stunting, tapi menyadarkan masyarakat bahwa menu untuk makanan balita ini harusnya seperti ini. Yang murah ini, yang mahal ini, nah saudara mendampingi. Nah ini contoh. Baik, ini yang saya penting ingin menunjukkan pada saudara, setiap program itu harus ada target. Contohnya ini yang saya contohkan yang identifikasi UMKM saja ya. Jadi semua kegiatan itu harus ada targetnya. Contoh tadi, identifikasi UMKM dan BUMDes. Saudara kegiatannya mestinya orientasi ke desa.
mana sih adanya, di mana saja sih UMKM yang ada, saudara kunjungi ke sana. Kemudian didata, produknya apa, omsetnya sudah seberapa, kualitas produknya sudah seperti apa. Nah, kalau ada masalah di situ, silakan didampingi UMKM itu agar hasil pendataan saudara tadi bisa diperbaiki. Tujuannya apa? Omsetnya biar meningkat, hanya itu aja. Omset meningkat jika pasarnya meluas. Nah, pasar meluas nanti saudara bisa berbagai macam, bisa pasar online, bisa perbaikan kemasan, izin produksi IPIRT itu ya, izin produksi rumah tangga. Nah, agar saudara waktu melakukan kegiatan ini terarah, maka saudara harus membuat target. Orientasi sih targetnya apa? Targetnya tersusunnya daftar UMKM di desa KKN. Jadi seluruh UMKM harus saudara kunjungi, karena kalau tanpa target nanti saudara hanya keliling-keliling nggak jelas. Karena yang kita lihat selain UMKM juga BUMDes, juga yang kedua nanti kunjungan ke UMKM ini juga ke kunjungan ke BUMDes ini adalah untuk mengetahui kegiatan ekonomi yang ada di BUMDes itu apa. Jadi diketahuinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh BUMDes. Nah, kemudian pendataan UMKM, targetnya apa? Terjaringnya informasi kondisi UMKM dan BUMDes di situ. Ya. Nah, kemudian nomor 4, pendataan UMKM potensial. UMKM potensial yang ada di desa itu apa? Nah, itulah nanti yang saudara dampingi agar potensinya makin besar. Mengapa yang kita dampingi bukan UMKM yang tidak potensial? Karena kita saat ini membutuhkan dampak yang jelas. Jadi kalau sudah potensial didampingi, dia akan lebih besar. Tapi kalau UKM-nya kurang potensial, saudara dampingi pun belum tentu hidup. Itu nanti programnya harus beda. Itu lebih berat. Sehingga targetnya nanti setelah saudara dampingi, maka performa UMKM dan BUMDes itu meningkat. Ya. Nah, untuk mencapai target tersebut gimana caranya? Ini saudara melalui survei dan kunjungan ke UMKM, diskusi dengan pelaku UMKM dan pengurus BUMDes. Saya informasikan di sini bahwa BUMDes itu pengurusnya hanya 3, yaitu direktur, kemudian 2 sekretaris, dan bendahara. Kemudian di bawah itu ada unit-unit. Ya, kalau kita bisa ngobrol dengan direktur BUMDesnya, itu sudah tahu semua nanti. Pendataan produk, pendampingan UMKM selama KKN. Nah, metode saudara ini kan memunculkan biaya. Jadi carilah biaya yang murah saja. Jadi kalau bisa berkunjung. Kalau saudara mengumpulkan orang itu mesti berbiaya karena saudara harus menyediakan konsumsi. Tapi kalau saudara berkunjung ke rumah warga, itu biayanya malah tidak ada. Untungnya warga jadi berani kenal saudara, saudara berantahkan, mungkin saudara diberi sajian, diberi suguhan waktu situ. Malah tidak berbahaya di situ, tidak berbiaya. Nah, kemudian metode ini sudah evaluasi apakah target tadi sudah terpenuhi apa belum. Kalau target belum terpenuhi, metodenya dirubah. Ini secara umum program kerja itu harus memuat target ini karena penting sekali target. Target akan menentukan metode. Jika target nggak terpenuhi, metode harus saudara rubah. Kapan saudara tahu metodenya tidak tepat? Ya tadi, setiap malam saudara kan melakukan evaluasi di posko nanti. Nah, baik, sekarang saya akan masuk ke jenis program KKN. Jadi nanti program KKN itu ada 2, yaitu program sementara dan program definitif. Program kerja sementara itu saudara susun berdasar survei pendahuluan.
sehari sebelum saudara berangkat KKN, saudara harus sudah punya program kerja sementara. Ini belum disetujui masyarakat, tapi sudah dibimbing oleh DPL, jadi disetujui DPL. Apa? Perlunya punya program kerja sementara. Setelah saudara survei pendahuluan, kemudian saudara mencoba menyusun program kerja sementara, nanti manfaatnya adalah ketika saudara datang pertama kali ke desa KKN, pasti kan saudara ditanya Pak Kades, ini mahasiswa mau ngapa sih KKN di sini? Nah, itulah manfaat program kerja sementara. Kalau saudara belum menyusun program kerja sementara, ya memalukan. Wah, saya juga belum tahu Pak, ini baru nyari. Nah, itu salah. Mestinya, Pak, rencana kami dulu sudah berkunjung ke sini mengumpulkan informasi. Ini ada beberapa yang bisa kami lakukan untuk membantu masyarakat. Di antara programnya adalah ini. Itulah manfaat program kerja sementara. Jangan saudara blank, datang ke desa belum tahu mau apa. Ya. Kemudian nanti program kerja definitif itu adalah yang sementara tadi, begitu sampai di desa nanti sudah kenalkan, dipresentasikan ke beberapa tokoh masyarakat, jangan ke banyak masyarakat, ke tokoh-tokohnya saja lah. Yang penting mereka tahu, mereka bisa menyebarkan program saudara ke masyarakat, dan juga mereka memberi masukan. Apa sih program yang dibutuhkan oleh tokoh-tokoh masyarakat, oleh desa itu, yang tokoh masyarakat itu mewakili desa. Nah, mungkin nanti saudara sudah mempresentasikan rencana saya ini. Desa menghendaki yang seperti ini, akhirnya diakurkan di situ. Setelah akur masyarakat dengan rencana mahasiswa, maka program itu yang sudah disetujui masyarakat, ini harus dapat dilaksanakan, harus dapat dieksekusi. Nah, namanya program definitif, dipastikan di situ. Jadi, saudara boleh berdebat pada saat penetapan program kerja definitif. Misalnya masyarakat minta bantuan jembatan, ya, bisa jadi, dan pernah ada. Sampaikan bahwa saudara nggak bawa uang, nggak mungkin saudara melakukan itu. Kalau saudara hanya memotivasi masyarakat agar mereka gotong royong bangun jembatan, boleh. Tapi kalau biayanya dari masyarakat, ya nggak boleh, nanti nggak executable, nanti nggak bisa dilaksanakan. Ya. Jadi di sini saudara boleh berdebat, tapi bukan ngeyel ya. Berdebat itu mencari solusi. Kalau ngeyel kan pengennya saudara menang. Di sini sampaikan argumen yang tepat, tidak menyinggung perasaan. Baik, ini adalah mekanisme penyusunan program kerja. Jadi nanti saudara diberi waktu survei pendahuluan dari 15 Desember sampai 31 Desember. Saudara punya waktu 2 minggu untuk survei pendahuluan. Kemudian hari ini kita pembekalan, juga nanti besok minggu depan ada pembekalan. Kemudian juga dari arahan DPL. Nah, ini berdasar ini, maka saudara nyusun program kerja tentatif atau program kerja sementara. Ya. Ini program kerja sementara. Jadi program kerja tentatif ini program kerja sementara. Ini dikumpulkan sehari sebelum pelaksanaan KKN. Kemudian pada saat saudara ke desa, saudara nanti akan mendapat pembekalan dari camat dulu. Jadi koordinator wilayah itu kan Pak Camat. Kita tidak akan bisa KKN kalau Pak Camat tidak mengizinkan. Kemarin Pak Camat sudah mengizinkan. Nah, nanti Pak Camat akan membekali untuk program makro di tingkat kecamatan. Itu apa sih? Itu Pak Camat sudah ada garis-garisnya. Nah, nanti akan disampaikan pada saudara. Dan mungkin biasanya Pak Camat mengajak puskesmas, karena
puskesmas ini sering punya masalah program di masyarakat ya. Ya mudah-mudahan kalau nggak ada ya berarti hanya Pak Camat nanti yang memberi pembekalan. Ini dilakukan tanggal 5 Januari. Nanti saat saudara datang pertama kali ke desa, saudara akan mendapat pembekalan oleh Pak Camat. Kemudian saudara melakukan orientasi hanya waktu 3 hari. Termasuk di dalamnya sosialisasi program kerja ke masyarakat, kemudian untuk menampung aspirasi masyarakat ini hanya punya 3 hari karena hari kelima program kerja definitif sudah dipastikan. Kalau belum pasti, saudara mau kakek kapan? Kita hanya punya waktu 30 hari. Jadi kalau 5 hari pertama saudara menyerap aspirasi masyarakat, maka hari kelima saudara harus memutuskan apa yang dilakukan dan apa yang tidak. Tapi setelah itu jangan khawatir, itu adalah keputusan mungkin 80% program saudara akan jadi itu. Nanti di tengah perjalanan boleh sih nambah program karena permintaan masyarakat boleh. Nanti ada program tambahan. Baik, nah program kerja definitif ini pada hari kelima dikumpulkan di LPPM. Kemudian jadwal tadi program kerja tadi ditempel di posko sebagai acuan kerja saudara. Untuk pengumpulan program ini cukup dititipkan kepada DPL saja. Saudara tidak usah datang ke kampus. Ya, karena selama 35 hari diharap saudara di lokasi KKN. Baik. Selanjutnya kita lihat program kerja tentatif itu seperti apa. Ini yang dikumpulkan sehari. Ini bentuknya hanya matriks saja. Jadi matriks kolom pertama adalah bidang program. Misalnya bidang program ekonomi. Saudara kegiatannya mau apa? 1, 2, 3. Seperti yang saya contohkan di depan tadi. Jadi ini ya, saya naik sedikit. Nah, bentuknya ini seperti ini. Bentuknya ini seperti ini, kegiatan ini kayak melet-melet gitu, Bapak malah cepet-cepet. Kegiatan ekonomi pertama, identifikasi UMKM. Kemudian yang kedua, pendampingan UMKM, misalnya seperti itu. Itu targetnya apa? Iya ya. Itu Ivena, tolong di mute. Udah ujian dulu kita lagi depan. Iya. Terus ngapain ujian KKN? Itu kalau nggak pasti lulus deh. Kalau nggak lulus nggak KKN, aku nggak lulus. Jadi ini isinya hanya matriks. Ada kolom pertama bidang program dan kegiatan, kolom keduanya nanti adalah volume. Saudara mau melakukan kegiatan itu berapa kali atau mau berapa unit yang saudara buat. Berikutnya adalah sasarannya siapa yang akan saudara beri program itu. Nah, kemudian waktunya kapan? Penanggung jawabnya siapa? Anggarannya kira-kira berapa? Itu namanya program kerja sementara. Ini dikumpulkan sehari sebelumnya, cukup dilakban aja. Jadi di covernya cover plastik itu, nanti di bawahnya buffalo, atas plastik, dilakban. Warnanya sesuai dengan kabupaten. Nanti di belakang ada. Satu kelompok cukup buat 1, yang diberikan ke DPL 1, ke LPPM 1, dan yang dicetak dan ditaruh di posko 1. Saudara harus punya yang versi cetaknya. Jangan hanya di soft copy, nanti ditaruh di komputer. Waktu mau lihat, ternyata komputernya teman di password, temannya lagi keluar, nggak bisa. Jadi tetap harus yang dicetak itu 3, 1 untuk ditaruh di posko, 1 untuk diberikan DPL, 1 untuk dikumpulkan ke LPPM. Ini sehari sebelum berangkat. Kemudian program kerja definitif, ini sama seperti tadi, hanya kalau tadi kan belum disetujui oleh desa, tapi kalau program kerja definitif ini ada tanda tangan yang mengesahkan di situ, ada Pak Kepala Desa. Jadi mahasiswa disetujui oleh diketahui kepala desa dan disetujui DPL.
Nah, untuk program kerja definitif ini jilidnya, isinya ini nanti sudah lengkap. Jilidnya depannya cover, bawahnya cover. Syukur ada jilid langsung di desa. Ya. Nah, ini isinya sudah ada pendahuluan, kondisi umum desa, dan sebagainya. Ini isinya sudah lengkap, karena saudara sudah ada di desa. Jadi luas desa berapa, penggunaan lahannya seperti apa, sehingga saudara punya potensi desa dan bisa memprediksikan kalau luas sawahnya besar, ya sejahtera desa itu. Tapi kalau desa itu nggak punya lahan yang potensial, bukan daerah kegiatan ekonomi, ya biasanya desa itu menjadi desa miskin. Nah, ini dikumpulkan 5 hari setelah saudara di desa. Sama dibuat tiga, 1 dicetak ditinggal di posko sebagai acuan, 1 diberikan BPL, dan 1 diberikan ke LPPN. Baik. Nah, ini adalah isu strategis yang kita angkat dalam KKN kita ini nanti. Jadi isu strategis KKN Unsur itu mengacu pada UNDP ya, United States Development Project. Jadi di WHO, di PBB itu ada bidang yang memonitor keberhasilan pembangunan suatu negara. Nah, keberhasilan suatu negara, misalnya eranya Pak Jokowi, eranya Pak SBY, dan sebagainya, itu dilaporkan oleh suatu negara tahunan ke UNDP, United Nations Development Project, program. Nanti oleh UNDP akan di-ranking, jadi negara paling maju mana, paling bawah mana. Apa yang indikator apa yang dilihat oleh UNDP untuk meranking keberhasilan rezim atau masa pemerintahan suatu negara? Itu yang pertama adalah kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat ini diukur apa? Usia harapan hidup. Jadi kalau suatu negara punya usia harapan hidup tinggi, berarti makmur. Membuat rakyatnya usianya panjang itu susah, karena usia panjang itu orang harus sehat. Orang harus sehat itu orang harus mampu, SDM-nya harus berpendidikan. Yang kedua adalah pendidikan. Kalau usia hidup belum tinggi, pendidikannya sudah bagus belum? Jadi Indonesia ini belum bagus dari sisi pendidikan. Mengapa? Karena rata-rata warga Indonesia usia 15-35 tahun, rata-rata lama pendidikannya baru 7 tahun. Negara lain sudah bebas gratis SPP sampai SLTA. Kita kan baru sampai SD gratis ya. Nah, sekarang sudah SMP, sudah gratis. SMA masih bayar. Nah, ini harapannya Indonesia sekarang ini rata-rata lama pendidikan formal warganya baru 7 tahun. 7 tahun itu lulusan SD. Tapi kalau negara maju, mungkin mereka sudah 12 tahun lama rata-rata pendidikan warganya. Untuk menuju ke sana ini berat sekali. Saudara bisa lihat, kalau SMP itu sudah mulai masalah karena pakai transport. Kalau SD masih di desanya, ya. SMA transportnya lebih jauh lagi. Banyak orang tua nggak mampu membiayai anaknya. Itu namanya belum maju. Ketika ekonomi itu diukur dengan daya beli. Ya. Daya beli atau pendapatan per kapita Indonesia baru 3.900 sekian dolar per tahun. Ya, itu 60 juta per tahun kalau kasarnya, kalau dibagi ya 5 juta per bulan. Tapi itu harusnya ya, kalau negara Eropa itu sudah 27 juta per bulan.
kita baru 5 juta per bulan. Yang mengerikan adalah Qatar yang sekarang jadi tuan rumah Piala Dunia itu 150 juta per bulan rata-rata pendapatan penduduknya. Kita jauh sekali dengan sana. Nah, kemudian 4 programnya, nah 3 ini akan menunjukkan negara ini maju apa kurang maju. Keempat, ini khusus untuk Indonesia, lingkungan kita itu luar biasa. Karena kita ada di daerah tropis, cukup hujan, cukup sinar matahari, ya, tenaga atau jumlah penduduknya banyak. Sehingga mestinya nggak ada lahan yang terlantar. Oleh karena itu kita tambah 1 program pemberdayaan lingkungan. Ini untuk lingkungan sehat, misalnya nanti kita akan buat pengomposan, ya. Kemudian gizi baik dengan intensifikasi, syukur pemberdayaan lingkungan ini bisa menghasilkan tambahan pendapatan. Ini nanti adalah tantangan saudara, bagaimana saudara bisa membantu masyarakat desa dalam memanfaatkan lingkungannya sehingga bisa produktif, tidak menimbulkan penyakit, ya, syukur bisa meningkatkan tambahan pendapatan atau kalau tidak mengurangi pengeluaran rumah tangga. Kalau kita intensifkan dengan sayur-sayuran, makanya nanti ya. Kalau kita intensifkan dengan sayur-sayuran, maka itu akan bisa mengurangi pengeluaran rumah tangga. Baik, ini adalah fokus program kita untuk KKN Januari Februari 2003. Ada 5 bidang dan kami sudah memikirkan masa-masa ini melalui workshop, ya. Jadi pengelola KKN melakukan workshop. Yang pertama adalah bidang ekonomi. Ini alokasi waktu saudara 40% kami harapkan. Jadi gini, saya sampaikan sedikit pada saudara, tema yang kita tentukan setiap KKN itu selalu kita sesuaikan dengan program negara. Mengapa? Agar KKN kita diterima. Sekarang program negara adalah mengaktifkan UMKM dan kegiatan ekonomi agar kita segera bangkit dari dampak COVID. Oleh karena itu salah satu kegiatan yang saudara perlu lakukan nanti adalah pendampingan UMKM dan BUMDes, dan kalau bisa saudara beli, ya, jangan minta dicukup kalau di situ, kalau bisa beli, sehingga dengan kehadiran saudara itu omsetnya, pendapatannya meningkat, jangan betul menurun. Saudara lihat kemarin di Bali bagaimana usaha negara kita untuk menawarkan ekonomi kreatif, budaya, turisme kepada mereka untuk membangkitkan kembali ekonomi Indonesia yang sempat lesu karena COVID. Kemudian bidang pemberdayaan lingkungan, ini prioritas kami lagi. Sekarang banyak pekarangan yang masih belum dimanfaatkan. Nanti program kita adalah setiap desa, nanti setiap desa KKN akan kami bawani 20 unit planter bag. Planter bag itu yang untuk nanam, tapi dari terpal tebal itu bisa tahan 5 tahun. Ya, nanti setiap mahasiswa itu setiap desa akan mendapatkan planter bag sejumlah 20. Ini 30 unit ini yang belum berubah. Oke. Nah, kemudian gimana ini? Ini ya. Masalah lainnya di desa itu pembuangan sampah itu jadi masalah. Di mana buangnya, sehingga nanti kita ingin mengintroduksikan home decomposter atau limbah rumah, pengomposan limbah rumah tangga itu dengan kita akan membawai
per desa nanti ember dengan tutupnya 10. Ya, nanti saudara akan dijelaskan bagaimana menggunakannya. Kemudian bidang kesehatan ini 12% alokasi waktu saudara. Jadi kalau sehari sedesa ada 10 mahasiswa, oh ya, ini untuk saudara yang KKN di Banyumas, di sana ada kesalahan log kuota, kan satu desa itu 10, tapi di Kecamatan Banyumas itu desanya 12, mahasiswa pendaftarnya 140. Jadi nanti sekitar 20 mahasiswa akan kami pindah ke Sumagede. Sementara Sumagede yang hanya 9 desa yang daftar cuma 70. Padahal sedesa mestinya 10. Sehingga saudara yang dari pertanian dan dari peternakan, dari Banyumas kami pindah ke Sumagede. Nanti akan dilihat di hasil plottingnya. Karena memang sedesa 10, kenapa Banyumas itu bisa satu desa 12, 11, sementara yang di Sumagede satu desanya 8. Ya, nanti khusus itu. Nah, kesehatan ini penyadaran pentingnya dan pendampingan pemberian menu makanan balita. Nah, ini bidang pendidikan, ini nanti 12,5% alokasinya. Kalau sedesa ada 10 mahasiswa, berarti ya sekitar 1-2 orang itu ngurusi kelompok belajar saja. Tapi kan nanti pelaksanaannya diganti-ganti ya. Yang 4 orang ngurusi UMKM, yang 2 orang ngurusi pemberdayaan lingkungan, tadi menurut ukurannya seperti itu. Nah, yang jangan lupa, bidang kelima ini, bidang membantu layanan pemerintah desa. Karena KKN kita itu sebetulnya ke desa utamanya dan masyarakatnya. Kalau kepala desa nggak menerima KKN, ya kita nggak ada KKN di situ. Sehingga KKN kita harus bermanfaat bagi pemerintah desa. Untuk itu, tolong nanti tiap hari ada yang piket di balai desa. Ya. Apa yang dilakukan selama piket di balai desa, membantu apa saja yang Pak Kades atau pemerintah desa butuh bantuan dari mahasiswa. Kalau perlu melatih staf dalam menggunakan Excel, ya, mungkin saudara memperbaiki web desa, mengupdate data, dan yang banyak pekerjaan, saudara lihat itu, nanti diagram-diagram di balai desa, itu tabel-tabel, di sana itu masih datanya sudah tidak up-to-date lagi. Saudara mestinya bisa bekerja untuk mengupdate data dari diagram-diagram yang ada di balai desa. Itu biasanya tahunnya udah mati 5 tahun, 6 tahun masih ditempel saja. Ini mestinya mahasiswa bisa memperbaiki itu, sehingga dengan kehadiran KKN, datanya jadi up-to-date. Nah, ini adalah yang nanti akan saudara terima, bantuan dari UNSUD untuk KKN per desa itu, mahasiswa akan menerima 10 unit ember plus tutup. Ini untuk template pembuatan home decomposter, dan ini dilakukan untuk 10 tokoh masyarakat. Idealnya satu rumah itu punya 2 home decomposter, nanti yang kita bantu 1, mereka sudah bujuk untuk membuat sendiri 1. Yang 20 unit planter bag untuk nanam cabai rawit. Ini disalurkan kepada 10 tokoh masyarakat boleh lah, 10 tokoh masyarakat boleh. Enggak harus 20 itu. Kemudian yang ketiga, mungkin ada anggota masyarakat yang iri atau ingin, loh saya kok nggak dapat planter bag. Nanti mahasiswa diberi backup itu polybag. Polybag nanti saudara tiap desa akan mandiin 30 unit bagi masyarakat yang ingin nanam cabai dan tidak kebagian planter bag, berilah polybag ini ya untuk nanam cabai. Kemudian selain itu nanti ada uang senilai sekitar 500.000. Jadi total yang diterima mahasiswa itu sebetulnya 1 juta, yang 500 kita wujudkan nomor 1, 2, 3, yang 500 diwujudkan dalam bentuk uang.
Untuk apa? Untuk beli bibit cabai rawit, untuk beli pupuk, untuk beli kompos, misalnya untuk membackup program kerja yang butuh dana dan sebagainya. Oke, nah ini adalah penggunaan ember tadi. Jadi embernya nanti dari LPPM sudah dipotong bawahnya. Jadi ember saudara tinggal 20 cm dalamnya. Ini bawahnya udah bolong, tapi ada tutupnya. Nanti itu disampaikan ke masyarakat akan buat tempat sampah, tapi ini tanah digali. Sehingga dalamnya ini sekitar 1 meter atau 1,20 meter, 1,20 meter ya. Ini 1,20 meter, ember ditaruh di sini, sehingga kalau ember ditutup tidak ada lalat keluar masuk di sini. Sampahnya langsung menyentuh tanah, sehingga tidak bau, bahkan saudara buang kepala ikan, misalnya masak ikan, ada kepala ikan dibuang, buang ke sini aja nggak bau, keluarnya nggak bau. Ini bagus sekali, sehingga sampah rumah tangga itu mayoritas kan bahan organik, itu masuk sini. Idealnya ini penuh sekitar sebulan, sebulan berikutnya dia mestinya membuat 2. Yang satu untuk sebulan, yang satu kalau udah penuh dibuang ke tempat ember satunya. Itu harus membuat sendiri. Kita hanya bantu saja untuk tempat satu per rumah tangga. Kalau sudah punya 2, nanti waktu mulai buang ke ember satunya, maka ember yang satu ini sudah bisa dipanen komposnya. Nah, itu untuk intensifikasi pekarangan. Itu sih idenya seperti itu. Nah, ini plan terbaik itu seperti ini. Nanti yang saudara terima sebesar ini saya di rumah sudah nanam cabai, nanti saudara juga nanam cabai. Ini umur sebulan ini. Sebulan setelah semai ya. Nah, untuk itu saudara jangan nyamai sendiri. Nanti beli bibit yang ada di desa saudara. Pasti banyak tempat bibit. Kalau nggak ada di situ ya di pasar kecamatan, pasti banyak orang jual bibit cabai rawit siap tanam. Karena cabai rawit itu biasanya disemai sebulan baru dipindah ke polybag. Ini kalau sebulan setelah di polybag sekian ini ya. Kemudian ini ukurannya 35 cm kali 35 cm. Nanti polybag yang saudara terima ini sehingga untuk tanaman cabai itu cukup mendukung. Ini spellingnya, jadi nanti saudara akan menerima setengah kilo polybag ukuran 30-35 cm, isinya sekitar 30 buah. Ini barangkali masih ada anggota masyarakat yang minta. Kalau ini bisa tahan 5 tahun, kalau ini paling setahun rusak ya. Jadi yang kita bagikan ini bisa tahan 5 tahun. Planter bag namanya. Baik, itu kemudian ini adalah programnya. Ini formatnya ya. Jadi dalam format ini nanti ada analisis potensi desa. Jadi analisis potensi desa itu apa? Jadi saudara harus bisa menampilkan di situ desa itu menjadi sejahtera apa tidak tergantung potensi sumber daya alam yang dimiliki. Saudara sampaikan di situ luas wilayah berapa, yang wujud sawah berapa, lahan kering berapa, hutan rakyat kalau ada berapa, perikanan kalau ada berapa, sehingga saudara bisa melihat potensi yang ada di desa. Kalau desa potensi sawahnya sangat luas, biasanya sejahtera. Tapi ada juga desa yang sama sekali tidak punya sawah. Ya, itu biasanya desa agak miskin. Kecuali dia punya unggulan untuk tanaman lahan kering. Ya, seperti Soma Gede itu banyak itu yang punya unggulan kemiri, ya, punya unggulan tanaman tahunan lainnya seperti merica, itu harganya mahal itu, sehingga itu bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat. Nah, nanti kakaknya saudara tidak di desa, tapi lingkupnya dusun. Karena kalau lingkup desa kadang terlalu luas, nanti lingkupnya dusun saja, sehingga bisa intensif kegiatan saudara. Nah, permasalahan SDA dan SDM di desa apa? Nah, itu nanti saudara coba untuk membuat program penanggulangannya melalui program kerja. Nah, program kerja ini nanti ada di bab 4 dan
tabelnya ditempelkan di posko. Nah, ini gambaran wilayah kerja yang menjadi mitra saudara. Di dusun itu biasanya ada dusun 1, dusun 2, dusun 3. Jadi dusun itu seperti gubernur lah. Kalau kepala desa itu seperti presiden, nanti dia punya kepala dusun 1, kepala dusun 2, 3. Dan ini semua pilihan. Ya, kadus di desa itu pilihan. Nanti yang saudara KKN ini di salah satu saja. Yang ini kegiatannya sedikit lah, yang mungkin 70% kegiatan saudara fokus di sini, yang 30% nyambangi yang 2 dusun. Tadi UMKM kan saudara bisa sampai ke dusun 2, dusun 3. Tapi untuk program intensifikasi pekarangan saya sarankan di sini. Kemudian tempat pengomposan juga sarankan konsentrasi di 1 dusun. Selanjutnya dalam membuat program kerja nanti tadi prioritaskan SDM mahasiswa di desa itu mampu apa enggak, waktunya cukup enggak, biayanya ada enggak. Kalau enggak ada ya kurangi program itu. Nah, ini adalah program kerja yang sudah tempel di posko. Jadi sekali lagi ini penting sekali untuk panduan saudara selama KKN. Misalnya ini pendampingan UMKM ya yang nanti ada. Misalnya sudah melakukan penyuluhan PIRT ya. Jadi ini izin produksi rumah tangga. Kalau sudah punya izin, maka itu nanti oleh Dinas Kesehatan sudah akan dicek apakah higienis apa tidak. Hanya itu aja. Kalau proses produksinya higienis, pengemasannya aman, maka izin itu akan keluar. Kalau sudah punya izin PIRT, produksi enggak ya itu ya. Jadi produk industri rumah tangga, maka itu bisa dijual kemana-mana, dititipkan ke supermarket, ke itu bisa, tapi tanpa itu nggak bisa. Nah, mungkin nanti pendampingan UMKM-nya sudah isi dengan variasi produk. Volumenya berapa kali, saudara penyuluhan PIRT 2 kali. 2 kali itu sasarannya mana? RT 1 dan RT 2. Atau mungkin RT 1, 2 digabung dan RT 3. Kapan dilaksanakan? Ini berarti saudara akan melaksanakan sekitar kalau hari ke-7 sampai hari ke-15 mungkin di sini. Siapa penanggung jawabnya? Joko misalnya. Jadi Joko ini sebagai IO, penyelenggara, pembicaranya tidak harus Joko. Ya, pembicaranya bisa temannya, tapi penyelenggaraan itu yang menyiapkan Joko. Kemudian untuk variasi produk, saudara mau misalnya 2 UMKM yang didampingi, buat pelatihan apa, ini di dusun 1, mau dilaksanakan di sini. Jadi biru ini adalah rencana, merah ini realisasi. Ini saya contohkan di sini, saudara merencanakan dan bisa melaksanakan tepat waktu. Ini yang untuk program bidang penyusunan roadmap. Rencananya biru bisa dilaksanakan sesuai merah. Tapi kadang rencananya biru, tapi waktu mau pelaksanaan mundur. Nggak apa-apa. Memang perencanaan itu hanya ancar-ancar saja kok. Tapi bisa jadi merencanakan biru, tapi desa karena punya program malah maju. Jadi ini nggak masalah. Yang penting ada perencanaan, ada realisasinya. Kalau sudah direncanakan ya biasanya realisasinya nggak jauh dari itu. Bisa kecepatan sedikit, bisa kelambatan sedikit, bisa tepat waktu. Oke. Nah ini target. Jadi nanti saudara harus punya target. Contohnya tadi penanaman cabai, targetnya 20 polybag. Ya. Sehingga saudara sudah capaiannya sudah seberapa, mudah dievaluasi. Kemudian ini masih tadi ya, contoh sama seperti tadi, ini targetnya tertanamnya 100 pohon. Kalau saudara nanti kan berapa? 20 plus 30, berarti saudara nanti minimal tertanam 50 pohon cabai.
syukur bisa 100 boleh, saudara hanya menyediakan bibit, masyarakat nanam di tanah bukan di polybag, ya itu bagus. Itu contoh-contoh, nanti saudara pelajari. Nah ini yang penting, ini adalah lanjutan dari program kerja yang saudara tempel di posko. Ini waktunya pas ya. Jadi ini rencana itu ditulis biru, kemudian realisasi ini ditulis merah. Jadi merah jangan ditulis dulu kalau belum dilaksanakan. Tapi kalau baru dilaksanakan 1/4, boleh merahnya sudah merah-merah 1/4. Oke, itu kemudian mengenai laporan, ini nanti saudara ikuti saja. Saya hanya ingin ini aja, ya. Jadi uraian pelaksanaan setiap kegiatan itu dalam bentuk metrik. Kegiatan saudara apa? Dilaksanakan kapan? Pesertanya berapa orang? Apa capaian dari kegiatan itu? Ibu-ibu paham kalau sosialisasi, ibu-ibu peduli, ibu-ibu respon. Kendalanya ada enggak? Kalau tidak ada, ya coba tulis tidak ada. Faktor pendorong ada enggak? Ada, karena ibu BKK-nya semangat sekali. Rekomendasinya apa? Tahun depan mestinya ini diikuti dengan kegiatan tanam jenis komoditas lain misalnya. Dokumentasi, taruh foto mahasiswa yang sedang berkegiatan. Jadi jangan foto orang lain, tapi adalah foto mahasiswa yang sedang berkegiatan dengan masyarakat. Jangan foto mahasiswa saja, tapi ada masyarakatnya di situ. Bukti bahwa saudara bekerja bersama masyarakat. Baik, saya kira kalau yang lainnya saudara bisa baca nanti di sini. Laporan dikumpulkan seminggu setelah saudara ditarik, jadi sekitar 25 Februari. Kemudian ini formatnya ada contoh di sini, saudara tinggal nyuntuh aja, Kormades mengetahui kepala desa menyetujui DPL. Ini mulai dari program kerja definitif dan laporan akhir. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Dan barangkali kita masih ada waktu sedikit ini. Nanti saudara jam selanjutnya kan 10.30 ya. Ada yang mau ditanyakan? Izin masuk Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk link absensinya belum ya Pak? Oh, coba ya biar nanti. Tolong Satgas ini absensinya sudah atau belum? Ada lain lagi? Terima kasih Bapak. Baik, Pak, untuk Pak Mas Eko, link absensinya ada lagi nggak apa di pertama tadi? Mestinya ada tiap sesi ya. Jadi silakan ini bikin Bimukti. Yuk, Mas Eko. Baik, saya kira saya cukupkan itu. Nanti Satgas akan menyiapkan absensi untuk saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.